Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal lanjutan dari eh KSN tingkat kabupaten kota yang nomor 11. Jadi nomor 11 itu ada seorang anak dengan masanya adalah 20 kilogram. Kita boleh tulis dulu deh ya, diketahui. Berarti anak tersebut masanya adalah 20 kilogram. Duduk di atas sebuah meja datar yang bisa diputar mejanya. Meja kemudian diputar dengan kecepatan sudut, berarti omeganya adalah 2 radian per second. Jika koefisien gesek statis, koefisien gesek aja ya di sini keterangannya, berarti mu-nya adalah 0,4, maka jarak maksimum yang ditempuh secara radial oleh si anak di atas meja tanpa slip adalah. Oke, berarti yang ditanyakan itu adalah sebenarnya kita boleh tulis sebagai R ya. Ini misal aja gitu sebagai R. Teman-teman boleh mau nulis sebagai S, sebagai D, sebagai X, boleh bebas ya. Nah, sekarang mari kita gambarin terlebih dahulu apa sih yang terjadi gitu ya terhadap dari si anak tadi. Misal ini adalah meja datar tadi, terus kan berarti dia meja dapat diputar, maka bisa kita anggap ini adalah titik putarnya gitu ya. Gitu. Aku harap bisa kebayang ya. Terus di atas meja tadi itu ada seorang anak yang diam. Terus R itu adalah berarti dia adalah jarak maksimum. Kita anggap dari sini ke sini itu adalah si R-nya. Kayak gitu. Selain ini, kita juga harus tentuin dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja di benda ini atau di anak ini. Pertama, udah pasti selalu ada gaya berat arahnya ke bawah. Terus ada juga gaya normal karena anak ini dia ada di atas permukaan meja. Arahnya dia berlawanan arah dengan gaya beratnya. Selain ini berdua, ada juga gaya gesek. Kenapa ada gaya gesek? Karena sudah diketahui ada koefisien gesek. Terus di sini juga diketahui kalau mejanya itu tanpa slip. Berarti akan ada gaya gesek tadi ya. Gaya gesek tuh arahnya akan ke pusat massa atau ke pusat putaran dari si mejanya. Kayak ini berarti Fs gitu ya, gaya gesek statis. Kenapa gaya gesek statis? Sebenarnya karena dia itu tanpa slip dan ya kita anggap dia geraknya dengan kecepatan yang konstan. Oke, langkah pertama kita akan tinjau dulu di sini yang sumbu Y-nya. Sumbu Y. Tujuannya apa sih kita tinjau sumbu Y? Tujuannya adalah kita ingin cari gaya normal dulu atau Cn. Nah, di sumbu Y itu kan tidak ada gaya yang bekerja ya, anaknya tuh enggak loncat-loncat gitu kan. Berarti sigma F di sumbu Y itu akan sama dengan 0, yang mana ada dua gaya yang bekerja yaitu gaya normal dan gaya berat. Dan arahnya berlawanan berarti N dikurangi dengan W sama dengan 0, maka N-nya bakalan sama dengan W, yang mana W itu rumusnya M kali G. Di sini G-nya tidak diketahui ya sebenarnya berapa nilainya. Kita tulis aja deh N-nya sama dengan M kali G gitu ya. Nanti kita masukin nilai-nilainya di akhir. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang dicoret ya G-nya. Oke, terus langkah yang kedua, kita akan cari siapa sih jaraknya. Sekarang bisa kita cari jarak. Caranya itu adalah kita akan tinjau perputaran dari si anaknya. Jadi kalau tadi kita tinjau sumbu Y, sekarang kita tinjau sumbu X, gitu. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya di sini kita akan cari R yang ditanyain di soalnya. Nah, sigma Fx di dalam sumbu X, dia tuh kan sebenarnya akan ada gaya sentripetal. Maka rumusnya itu adalah sigma Fx dikali sama dengan M dikali percepatan sentripetalnya. Nah, gaya yang bekerja di sini itu adalah Fs aja, berarti ininya bisa ditulis Fs sama dengan M dikali As. Fs rumusnya adalah mu S atau mu aja dikali N sama dengan M. Percepatan sentripetal itu adalah karena tidak diketahui dari soal berapa ya, ini bisa ditulis omega kuadrat dikalikan dengan R gitu. Nah, ini hubungannya kayak gitu ya, percepatan sentripetal tuh sama aja kayak omega kuadrat dikali R. Oke, kita sekarang lanjut. N-nya itu sudah diketahui di langkah sebelumnya yaitu M kali G
sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Ruas kiri ada M, ruas kanan ada M, maka M-nya tuh boleh banget kita coret. Jadi sisanya adalah mu S dikali G sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Oke, di sini sebenarnya nggak ada keterangan berapa percepatan gravitasinya ya. Kita bisa gunain 10 aja biar gampang hitungnya. Mu S-nya adalah 0,4, G-nya boleh kita gunain 10, omeganya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikalikan dengan R. 0,4 kali 10 adalah 4, 2 dikuadratin 4 dikalikan R. 4-nya boleh banget pindah ruas ke kiri, jadi 4/4 sama dengan R. 4 dibagi 4 kan 1 ya. Nah, berarti R-nya atau jarak maksimumnya adalah 1 meter, teman-teman. Ingat kalau KSN tuh satu angka di belakang koma, berarti bisa ditulis 1,0 meter, kayak gitu. Jadi ini adalah jawabannya ya, teman-teman. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.